Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMA Negeri 18 Bulukumba, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk dapat berkumpul bersama kembali. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Irawati Muhammad Amin sebagai MC pada hari ini untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek bersama komunitas sekolah Dompea UPT SMA Negeri 18 Bulukumba. Acara pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara kedua, pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Abdul Rahman SPD. Dengan hormat disilahkan. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pendidik, sejenak saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita bermunajat kepadanya, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi dalam pahala dan menjadi berkah bagi kita semua. Untuk itu, pastinya kita berdoa dan mendengarkan dalam beberapa tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalali wajhika al-karim wa aqimi sholatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afwa ilal islam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan. Kata sambutan pertama, Ketua Komunitas Belajar Jogja, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala PT SMA Negeri 16 Bulukumba, yang kami hormati Bapak dan Ibu para wakil kepala sekolah PT SMA Negeri 16 Bulukumba, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan yang sempat hadir yang kami hormati pula. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan komunitas belajar PT SMA Negeri 16 Bulukumba, dan dilanjutkan juga dengan sekaligus rencana tindak lanjut yang akan disampaikan oleh salah satu guru kita di sekolah kita, yakni Bapak Sulaiman SPD yang insya Allah akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan tindak lanjut dari proses pembelajaran selama ini dilakukan di sekolah kita. Bapak dan Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting untuk kita semua, terkhusus juga untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah kita dan sebagai bagian daripada peningkatan kinerja kita di PT SMA Negeri 16 Bulukumba. Secara pribadi sebagai ketua modal, sebelumnya minta maaf karena pada semester ini baru pertama kali saya secara pribadi untuk menghadiri kegiatan ini, karena beberapa bulan yang lalu ada hal yang sangat penting dengan kegiatan ini. Dan saya berharap untuk mulai hari ini dan seterusnya kita bersama-sama membangun kembali, berkolaborasi kembali untuk meningkatkan segala aktivitas peningkatan pembelajaran, terutama peningkatan kita sebagai guru di sekolah dalam hal kompetensi kita bisa kembangkan bersama-sama di dalam komunitas belajar kita. Mari kita jadikan komunitas belajar ini sebagai wadah untuk bersama-sama belajar bersama untuk peningkatan diri kita, sekaligus yang nanti bermanfaat bagi pengembangan di sekolah kita. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan sebagai sambutan dari saya. Pernah lebih kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi kata sambutan dari Ketua Komunitas Belajar Jogja. Kata sambutan selanjutnya dari Kepala Sekolah UPT SMA Negeri 18 Bulukumba. Dengan ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak dan Ibu Wakil PT SMA Negeri 18 Bulukumba, yang hormat Bapak dan Ibu guru beserta staf yang kami hormati, secara khusus adalah pemateri
dalam hal ini bagian dari PKD penilaian kinerja guru PJOK untuk tahap terakhir RTL rencana tindak lanjut oleh Bapak Pengasuhan SPDR sebagai wakil UPS Kemana di Fakultas Hukum di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang pendidikan PJOK. Ini belum bertemu yang karena kenapa ini pendatang secara mandiri Bapak Ibu. Kami berharap mata pelajaran lain juga tidak henti-hentinya untuk melangkah lebih maju, karena saya lihat sekarang ini dipermudah untuk mengejar guru profesional dengan adanya pilot ini. Sebenarnya mendapatkan sertifikat pendidik jauh lebih berat sebenarnya dari apa yang dirasakan oleh Pasuruan. Itu yang pertama. Sama halnya pasangan kemarin ada bagian mempresentasikan kepada kita semua, tapi saya lihat yang berarti ini agak-agak enak ya, tapi itu kesyukuran dan lebih enak tadi salah depan tahun 2025 karena janji dari Pak Menteri sekaligus janji Presiden tadi malam yang menyimak itu semua. Kemudian selanjutnya sebelum saya masuk ke bagian RTL ini secara umum kepada Bapak Ibu tentang penilaian kinerja untuk tahun 2024 ini masih terbagi dua tahap, tapi janji Pak Menteri untuk tahun 2025 itu tinggal satu kali ini 2 kali kita. Dan alhamdulillah untuk UPS Kemana dengan Fakultas Hukum itu sudah tinggal barang yang belum 25%. Yang lainnya sudah sekarang Bapak Ibu. Untuk PNN itu Jadi bertahu saya kalau ada yang sudah mengisi tentang tindak lanjut itu, kami akan isi juga untuk bagian itu, dan saya akan masuk ke 50%. Karena kita lakukan 75%, kita hanya 3 kali. Itu secara umum Bapak Ibu. Selanjutnya kembali ke RTR ini, apalagi presentasi yang diberikan oleh Pak Subang rencana tindak lanjut tentang pembelajaran operasi proyek. Ini satu model pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Subang, bagian dari kegiatan pengembangan diri dengan penilaian kinerja guru PJOK tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sekali lagi, kami sebagai penanggung jawab Kementerian Negara Fakultas Hukum mengucapkan selamat kepada Pak Subang secara pribadi, untuk melaksanakan kegiatan. Tentunya kegiatan ini sama halnya dengan kegiatan piloting atau program PDD jabatan tahun 2024. Alhamdulillah tinggal 2 orang guru kita menunggu untuk piloting tahap keempat, yaitu Pak Fajar dan Bu Risma, Bu Risma Rakaman, karena memang masih muda Bu Risma, mungkin karena umur yang belum sehingga belum masuk di tahap ketiga ini. Terakhir kepada Bapak Ibu yang telah dan sedang menjalankan piloting tahap ketiga dan tahap beberapa Pak Islam. Tahap kedua dan tahap ketiga. Tahap kedua sudah alhamdulillah Pak Agus, Mas sama Pak Haris sudah lulus, alhamdulillah. Pak Samsir sudah
Menyatakan lulus, tinggal menunggu sertifikat dan sudah dinyatakan sebagai guru profesional. Untuk tahun 2025 SMA Negeri 18 Bulukumba insya Allah semua gurunya menyandang guru profesional. Dan itu akan diberikan tunjangan oleh Menteri Pendidikan dan Menengah untuk 1 kali gaji pokok. Ya. Untuk non-ASN, misalkan ini belum terseleksi pada tahun 2024, maka Menteri Pendidikan akan memberikan tambahan. Jadi bukan 2 juta ya Pak, tambahan dari 1.200.000 kemarin menjadi 2 juta rupiah. Seperti itu pemahaman kami. Tapi mudah-mudahan kita berbeda, lebih bagus lagi sesuai kita bersama. Ya. Itu janji-janji dan kalau Presiden berjanji salah akan ditepati. Beda kalau Pak agak di bawah berjanji ya, itu saya tidak tahu ya. Apalagi kalau Pak Solo sebagai Kapolres Bulukumba tidak jamin ditepati ya. Itu saja yang saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Subhan. Silakan mempresentasikan RTL yang telah diprogramkan selama ini, dan lebih terakhir lagi kepada Bapak Ibu, ya, kepada Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi bersama demi keamanan kebersihan sekolah kita. Karena kami ya sangat menginginkan mudah-mudahan SMA Negeri 18 Bulukumba juga sama dengan SMA Contoh di Kabupaten Bulukumba, SMA 2 Bulukumba sebagai sekolah kita. Karena alhamdulillah luar biasa ya bersihnya Pak Subhan melihat dengan itu, dan kita disuruh kita usah jauh-jauh ke sekolah lain, ke kabupaten lain di Kabupaten Bulukumba melihat dengan nyata ya luar biasa. Anaknya tidak disuruh lagi, kita ini beda, disuruh saya belum mau. Ya. Kalau di sana tidak ada absen lagi Pak, Bu. Tidak ada absen siswanya. Bisa saja dikasih sepatu jalan, situ makanya sekian anak-anak itu. Iya. Tapi kita belum bisa berenang seperti itu karena sekolah kita belum ya, apalagi masyarakat seperti sekarang hujan detik. Kalau itu yang kita kembangkan ya belum kayaknya benar depan kita semua bertahan setelah kita akan menuju ke sana, karena itu program dari pemerintah. Demikian yang saya sampaikan ya. Silakan Bapak Ibu menyimak sebentar dari pemaparan Bapak Muhammad Subhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita tadi kata sambutan dari Kepala Sekolah UPD SMA Negeri 18 Bulukumba. Acara selanjutnya, tibalah saatnya kita masuk ke acara inti. Presentasi rencana tindak lanjut RTL pembelajaran berbasis proyek dengan model pendidikan kebugaran bersama komunitas belajar sekolah yang akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Subhan SPD GR. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu sesama anggota komunitas belajar Dompea, komunitas belajar di sekolah kita, telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pertemuan kali ini guna mendengarkan presentasi dari saya pribadi terkait rencana tindak lanjut atau RTL merancang pembelajaran berbasis proyek melalui model pendidikan kebugaran bersama komunitas belajar. Ya. Jadi kegiatan ini merupakan suatu rangkaian dari sebuah program yang saya ikuti
diikuti dari BPGP atau Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Ya, mungkin kedepannya untuk sementara PKG atau pengembangan kompetensi guru PJOK yang sedang berlangsung, termasuk mungkin teman kita Pak Ishak PKG bahasa Inggris. Mungkin kedepannya akan ada juga PKG untuk materi yang lain. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya masuk ke sebelumnya. Ya. Jadi judul program kegiatan. Nah, program kegiatan yang saya susun sebagai RTL yaitu menyusun program latihan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi siswa diharap ini menyusun program latihan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitas tambahan. Konsep ini menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan, pendidikan jasmani dan olahraga. Di era modern, kebugaran jasmani menjadi bagian penting dalam gaya hidup sehat. Fokusnya meluas, tidak hanya pada kekuatan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan keseimbangan hidup, termasuk pencegahan penyakit kronis seperti diabetes, obesitas, dan hipertensi. Nah, hal ini jarang diperhatikan oleh peserta didik. Padahal dengan menjaga kebugaran jasmani, kesehatan mental dan keseimbangan hidup dapat memberi pengaruh besar dalam kefokusan siswa untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Berangkat dari gagasan tersebut tadi, dengan melihat aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sesekolah, mulai dari aset manusia, yakni guru, kepala sekolah dan peserta didik yang ingin berkolaborasi, kemudian aset fisik yang yakni tersedianya halaman atau lapangan sekolah yang luas. Selain daripada itu juga peralatan olahraga yang tersedia, kemudian aset finansial yang ada. Maka dari itu kami mendorong lahirnya sebuah program pembelajaran berbasis proyek yang berpusat kepada peserta didik dengan nama menyusun program latihan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan daripada program ini yang pertama adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar kebugaran jasmani dan pentingnya kebugaran dalam kebutuhan pribadi siswa. Kemudian meningkatkan keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kebugaran. Memotivasi siswa untuk menjaga kebugaran. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan tiap tujuan. Peserta didik mampu menyusun program latihan kebugaran untuk mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang dilakukan adalah, jadi yang pertama, secara mandiri peserta didik difasilitasi untuk menghitung indeks massa tubuh atau IMT masing-masing guna mengukur indikator kesehatan dan kerentanan terhadap penyakit. Ya. Jadi sebagai gambaran, mungkin sebagai besar dari Bapak Ibu sudah tahu fungsi dari IMT itu, yang tinggi badan harus seimbang dengan berat badan. Ya. Jadi karena IMT yang tidak normal berada di bawah atau overweight atau bahkan obesitas, itu dapat membuat tubuh kita rentan terhadap masuknya penyakit. Ya, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan observasi dan diskusi bersama terkait aktivitas sehari-hari selain bersekolah dan kaitannya terhadap komponen kebugaran jasmani seperti daya tahan, kekuatan, keseimbangan, koordinasi, dan kelenturan. Saya kira ini penting karena kenapa di sekolah kita sebagian besar peserta didik banyak yang membantu bapaknya di kebun atau di sawah. Nah, dengan menjaga kebugaran, ketika selesai melakukan aktivitas berat seperti itu kita tidak mudah lelah. Biasanya ada orang yang selesai bekerja berat langsung kecapean, besoknya bangun pagi badannya pegal-pegal. Nah, itu karena kurangnya kebugaran. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengarahkan peserta didik untuk menyusun sebuah program latihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu yang terakhir,
memotivasi peserta didik untuk menjaga kebugaran tubuh secara berkelanjutan. Jadi tidak sebatas di dalam pembelajaran yoga atau sebatas di sekolah saja, tetapi berkelanjutan untuk diterapkan gaya hidup sehat ini, menjaga kebugaran ini di kehidupannya sehari-hari di rumah. Berikut merupakan struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama adalah program kegiatan ini sebagai penguatan dalam pembelajaran intrakurikuler yoga, khususnya untuk materi kebugaran jasmani. Kemudian peserta didik yang terlibat adalah kelas 12, ya, termasuk videografer kita yang menjadi salah satu subjek program ini. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan ini dilakukan di sekolah pada sore hari atau di Sabtu pagi. Kemudian yang keempat adalah berkolaborasi dengan wali kelas, guru matematika, dan guru biologi dalam mengembangkan proyek yang akan dilaksanakan. Ya, jadi di dalam program ini kita juga diharapkan ada kolaborasi dengan mata pelajaran lain. Ya, dalam hal ini kenapa saya ambil matematika dan biologi? Karena kemarin kebetulan di matematika ada tugasnya statistik untuk menghitung tinggi badan dan berat badan, sampai kita semua guru-guru ditanya sama siswa tinggi badan berat badannya. Jadi saya kaitkan ke situ, mudah-mudahan juga ini bisa menghasilkan suatu data bahwa SMA Negeri 18 Bulukumba kelas 12 tahun ajaran 2024-2025 itu sehat-sehat semua. Ya, misalnya ya hasil datanya kayak gitu. Terus nanti kita berkolaborasi ya, Bu Ida. Ya. Kemudian guru biologi, ya tentunya ya, biologi ini ya, terkait dengan kesehatan tadi, bagaimana indeks massa tubuh, bagaimana menjaga berat badan, asupan gizi dan lainnya. Ya, next. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya. Nah, di sini kita masuk ke program sumber daya yang digunakan. Ya. Jadi di dalam PKG ada hal baru yang saya terapkan bahwa ada yang namanya berpikir berbasis kekuatan atau asset based thinking. Nah, di sini ada 7 aset, tapi saya masukkan 3 yang paling terkait dengan program ini. Yang pertama yaitu aset manusia, yaitu peserta didik, guru, saya lupa tambahkan kepala sekolah tentunya. Ya. Kemudian yang kedua adalah aset finansial. Nah, kalau aset finansial yang kita miliki untuk saat ini hanya satu-satunya sumber dana, yaitu dana BOSP. Kemudian yang ketiga aset fisik, yaitu smart TV atau smartboard seperti yang kita gunakan, yang dibutuhkan kiranya jika tidak tersedia di sekolah. Misalnya ada alat latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik terkait latihan kebugaran, tapi melihat alat yang tersedia itu kurang, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan bendahara BOSP untuk pengadaannya. Ya, kalaupun misalnya ya sebentar di tantangan mungkin ada terkait itu. Kemudian terakhir itu aset fisik, yaitu smart TV yang ada di 4 kelas. Kemudian smartboard, alhamdulillah kita sudah ada 3 smartboard sekarang yang memudahkan kita, membantu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian peralatan olahraga dan lapangan sekolah yang menunjang proses pembelajaran. Ya. Kemudian rencana evaluasi. Rencana evaluasi yang akan digunakan adalah asesmen otentik ataupun formatif untuk menilai tingkat keberhasilan peserta didik selama proses perencanaan, pelaksanaan, hingga produk berhasil dibuat. Ya, slide terakhir. Kemungkinan tantangan. Nah, kemungkinan tantangan yang akan timbul pada program ini adalah peralatan latihan yang kurang. Ya. Jadi rasio antara jumlah peserta didik selain daripada bentuk alatnya, tapi juga rasionya yang kurang antara kuantitas jumlah peserta didik kita dengan alat, ya, itu kurang. Namun bisa diatasi dengan melakukan modifikasi alat.
dengan memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada. Misalnya peserta didik butuh alat untuk pull up, kita bisa manfaatkan bambu ditanam kemudian diberikan palang di atasnya untuk dimanfaatkan peserta didik sebagai alat untuk pull up. Mungkin ada yang mau ditanyakan, selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi presentasi yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Subhan. Mungkin bisa saya lanjut pertanyaan sedikit Pak Subhan. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisienkan waktu, sedikit saya memaparkan satu pertanyaan Pak ya, izin menyimak presentasi Bapak. Alhamdulillah luar biasa dan betul-betul ini sangat penting untuk perkembangan sekolah. Bisa diaplaus dulu Bapak Ibu. Baik, berkaitan saya sempat menyimak tadi pemaparan Bapak bahwa ada hal penting yang saya garis bawahi di situ, pentingnya kebugaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh konkret Pak ya, kita di sekolah kita kan yang kita sering lakukan yaitu di hari Jumat adalah literasi Al-Quran dan literasi digital yaitu senam. Nah, saya garis bawahi di sini senam Pak. Saya melihat terkadang Bapak Pak Rahman dan beberapa siswa kita yang artinya OSIS ya, menggerakkan sebagian siswa-siswi ini untuk melakukan senam digital. Namun nyatanya Pak, tidak serta-merta semua peserta didik kita itu paham dan mengerti bahwa ini adalah bagian dari kegiatan kita, pembelajaran kita di sekolah. Nah, melihat kondisi seperti itu Pak, artinya begini, sudah berapa minggu saya perhatikan instruktur dalam hal ini OSIS yang instruktur senam di depan itu sendiri kasihan yang setengah mati bergerak apa sebagian di belakang itu tidak serius mengikut. Jadi yang saya ingin tanyakan Pak, ini sudah nyata tantangan mungkin bagi Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, yang saya tanyakan sebagai guru PJOK, bagaimana teknik Bapak untuk meminimalisir tantangan tersebut? Jika saya juga lihat tadi bahwa ada aset fisik ya, yang di sekolah ada beberapa sebenarnya 7 aset ya, tapi salah satunya aset fisik. Mungkin saran saya Pak, bagus mungkin kita gunakan TV atau apakah yang bisa secara langsung anak-anak lihat video senam sehingga bukan instruktur saja yang bergerak sendiri, tapi mereka yang di belakang juga itu bisa secara langsung melihat. Mungkin itu saran saya Pak, tapi yang saya garis bawahi pertanyaan itu saya tadi, bagaimana selaku guru PJK meminimalisir tadi tantangan yang sering kita lihat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, lanjut saya Bu. Jadi betul sekali merupakan tantangan bagi diri saya pribadi dan guru PJOK lainnya, khususnya di SMA Negeri 18 Bulukumba, ya, terkait dengan kegiatan senam setiap hari Jumat tersebut. Ya. Jadi hal yang mungkin pertama harus saya lakukan adalah mengedukasi peserta didik ya, terkait pentingnya kebugaran. Ya. Kalau kemarin itu di semester atau di tahun sebelumnya, nanti di semester 2 atau semester genap materi kebugaran jasmani saya berikan. Ya. Padahal harusnya berpikir seperti itu salah. Kenapa? Kebugaran jasmani itu bukan pasal pelajaran itu, tapi sepanjang hayat. Ya. Jadi itu yang perlu diedukasi dengan membutuhkan kolaborasi dengan wali kelas. Ya. Jadi mungkin nanti kita bersama-sama wali kelas dan guru lainnya juga untuk bagaimana mengajak peserta didik untuk aktif pada kegiatan tersebut. Kemudian salah satu solusi juga sudah diberikan, terima kasih banyak sarannya Ibu Mira, yaitu memanfaatkan smartboard sebagai media. Smartboard kan ini lebih tinggi kayaknya daripada anak-anak ya, lebih tinggi daripada yang biasa menjadi struktur. Jadi yang di belakang itu bisa kelihatan. Mungkin selama ini kurang aktif di belakang atau gerakannya salah-salah karena tidak kelihatan.
Jadi mungkin dengan adanya smartboard nanti, mudah-mudahan semua yang barisan belakang itu bisa lihat. Iya. Ya, yang di sekolah, yang di kantor saja mungkin itu bisa karena ada di rodanya, jadi tinggal di dorong keluar. Itu mungkin Ibu untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Lanjut tambahan dari Bapak Rahman, silakan Pak. Ya, mohon izin Bapak kepada Bapak Sobat selaku Bapak Teddy. Jadi segera tambahan saya Pak, ini segera masukan juga bagi kita selaku guru PPOK. Jadi kita sudah paham dan mengetahui bahwa ada kegiatan pelaksanaan literasi kita sini kan berjalan itu beberapa apakah ini sebenarnya sudah maksimal. Cuma saya kira mengingatkan kepada Pak Subas dan Pak Guru PPOK, mohon kiranya kalau jadwal untuk pelaksanaan literasi kita bisa didampingi siswa. Karena sehingga saya yang mau kegiatan literasi pulang tiba kira literasi saya lagi. Makanya pernah saya tegur di bawah ini, tolong kita bantu saya. Kalau literasi di kita itu kita dampingi saya karena masa saya tidak bisa ikut senang begitu, tapi kan satu siswa itu karena mereka tidak ada satu fokus gerakan yang harus dilakukan di lapangan. Jadi ya mereka benar-benar saja mau senam, apalagi namanya itu momen itu saja karena tidak ada mungkin materi tertentu masukan yang bisa kita jadikan sebagai kegiatan rutin itu di literasi digital di sana ini. Alhamdulillah kalau di literasi peran ini mohon juga kalau Bapak Ibu kolaborasi kita, tolong kalau literasi peran ini kalau bisa kita wali kelas ikut juga pada kegiatan literasi. Karena saya perhatikan begitu kita literasi peran yang bagus sama muda kita sedang juga kelihatan. Dan itu kan bukan yang utama mahasiswa. Wali kelas misalnya di pemerintah daerah saja tidak tenang kalau kita membaca Al-Quran demi kita. Jadi mas sekali lagi tadi mohon maaf. Nanti kalau giliran di literasi Al-Quran kita sama-sama ambil bagian untuk bisa kita berdampingan sama siswa. Tidak ada masalah kita bergabung di lapangan untuk kita sama-sama literasi Al-Quran. Saya kira ini mungkin ada hal penting yang menjadi poin utama bagi Bapak semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak untuk masukannya. Ya, jadi sebagai bahan refleksi juga bagi saya pribadi selaku guru PJOK yang selama ini karena berhubung di semester di tahun ajaran 2024-2025 ini kajian dari kosong sebenarnya harus tetap hadir. Ya, saya pahami itu mungkin karena ini kami berdua sama-sama jauh, jadi saya sudah hadir di Jumat, tapi insya Allah untuk kedepannya saya berkolaborasi dengan guru PJOK lainnya, yakni Pak Wahyu Sekali, untuk bisa mungkin bergantian atau bisa juga langsung hadir dua-duanya untuk membantu anak-anak dalam kegiatan senam tersebut. Iya, terima kasih Pak atas refleksinya. Saya kembalikan. Baik, itulah tadi sesi tanya jawab. Satu hal dari saya juga, saya bersedia Pak membantu juga guru olahraga dalam hal senam literasi yang bisa kita kolaborasi untuk satu gerakan senam untuk di sekolah bisa ditiru oleh anak. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang bisa memberikan masukannya untuk rencana tindak lanjut. Kalau masih ada, silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin tidak ada lagi. Tibalah di acara penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan melafazkan hamdalah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Kita istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.